Terima kasih, walaupun tengah malam, pagi buta di Indonesia, ada juga yang menanti siaran saya. Betul. Saya dari semalam sampai sekarang nunggu siaran dari kamu. Mau tahu hari ini Anda mau bahas apa? Hukum penistaan agama ini adalah hukum pasal karet. Kowe neng ngomong kowe dijaga cakemmu. Kok bisa-bisanya Anda mengatakan hukum penista agama gak ada pasalnya? Anda mengatakan hukum pasal agama, pasal karet. Apa Anda nggak tahu? Apa Anda nggak nanya? Coba Anda nanya dulu, ada nggak pasal-pasalnya penista agama? Saya sudah meminta kepada pemerintah untuk menghapus, mematikan pasal penistaan agama ini. Jangan dipakai, nggak usah negara ngatur-ngatur agama. Anda kalau ngomong nggak ditata, cocok mulu, cocok mulu. Gerong nak kupingmu, dengerin kupingmu, pudin. Kita sebagai warga Indonesia, kita harus mengikuti aturan negara. Negara punya undang-undang, punya hukum-hukum, punya dasar-dasar. Anda ingin mengatakan kalau bisa negara jangan ikut campur urusan dengan agama. Kalau bisa pasal penista agama harus dihapus. Negara tidak boleh ikut campur. Anda ini siapa? Hah? Mengatur-ngatur negara, minta tolong pemerintah. Enak aja kalau ngomong. Lama-lama tak lempar pakai batu lempar ya. Lempar. Ngapain lempar setan pakai batu? Nggak usah dilempar. Nggak bakal kena setan dilempar. Wah, jadi Anda ini setan, bukan orang. Dilempar batu nggak kena. Pantesan. Ternyata ada setan. Oh, setan. Dilempar pakai batu nggak kena ya? Keren ya kue, Budin Medin. Kue tak tunggu balik kampung ini, balik nih Indonesia, pulang ke Indonesia ini tak tunggu. Ben kena tak seram kau. Waduh. Sebenarnya saya kemarin sudah mau memutuskan untuk kembali ke Indonesia tapi saya nggak mau. Polisi harus datang lagi kapan saya mau. Dia harus jemput saya. Wis jelas gak bakal berani pulang ke Indonesia kamu Budin. Anda pulang minta dijemput. Pergi suruh siapa? Pulang minta dijemput. Lagian juga kamu Budin. Gak bakalan berani pulang ke Indonesia. Yang ada pulang ke Indonesia lu ditangkap karena ada seorang pengecut nggak berani bertanggung jawab dengan apa yang kamu ucapkan. Kamu tidak lain adalah seorang penista agama Islam juga. Kamu itu sebenarnya tadi orang Islam karena kamu itu udah murtad dan kamu sering menjelek-jelekan agama Islam. Paham? Makanya kamu nggak berani pulang ke Indonesia, takut di penjara, tangkap polisi. Kemarin ada yang menanyakan, Abi, apakah Panji Gumilang akan masuk penjara? Saya bilang bisa. Ya pasti bisa penjara. Polisi itu punya banyak alasan. Terserah siapa yang menangkapnya dan keinginan siapa di balik Panji Gumilang ini. Ternyata adalah MUI dan Mahfud MD. Dua orang ini, yaitu Wakil Presiden dan Mahfud MD, ini bertanggung jawab. Kenapa mesti menyalahkan MUI
Mahfud MD, wakil presiden, presiden disalahkan untuk menangkap seorang Panji. Panji ditangkap atas dasar kesalahan-kesalahan mereka yang mereka buat. Mana mau polisi atau siapa yang mau menangkap seseorang tanpa ada dasar kesalahan. Panji ditangkap karena ada dasar kesalahannya, yaitu penistaan agama atau penyimpangan agama lainnya. Dan masih banyak kasus Panji. Ketika menangkap Panji Gumilang, guru bangsa yang sudah melatih ribuan orang. Astagfirullahaladzim. Pudin doer. Orang aku bingung iki. Ini aku lagi ngomong rokna, dengerin. Jangankan seorang Panji Gumilang yang Anda bilang guru besar, punya santri banyak ribuan, mendidik anak santri ribuan. Seorang Panji Gumilang kalaupun dia salah tetap salah. Dia harus diproses hukum, harus ditangkap. Jangankan seorang Panji Gumilang, seorang aparat polisi yang jabatannya tinggi, entah itu Baris Krim atau intel yang banyak, tentara atau apa, yang titelnya banyak, kalau mereka salah tetap salah, harus diproses hukum, paham? Jangankan Panji Gumilang guru besar pun Anda yang santri banyak, tetap aja diproses karena negara ini ada hukumnya, paham? Kalau saya ya berpengaruh kepada orang kekristenan saja dan kepahitan orang Islam terhadap omongan dan khutbah-khutbah saya. Hanya itu. Dan mereka tidak mampu membayar, tidak mampu membalas, tidak mampu menimpa omongan saya. Pudin. Anda kira Anda ngomong seperti itu nggak ada lawannya? Inilah dilawan ini. Kamu lagi dilawan sama saya. Nah, kamu sadar enggak kalau kamu itu ada yang melawan? Udahlah. Kalau toh emang kamu udah agamanya Kristen, ya udah. Ubah kamu ke orang Kristen aja. Nggak usah ikut campur dengan orang Islam. Paham nggak, Pudin? Orang Kristennya Kristen, Islamnya Islam. Saling menjaga toleransi saja. Kamu nggak usah banyak protes dengan orang Islam. Udah, kamu khotbah aja sono ke gereja, ke agama-agamu aja. Jangan campur dengan agama Islam. Paham nggak, Pudin? Tetapi memang ini keadaan harus terjadi. Ini akhir zaman. Akhir zaman. Di mana orang benar ditangkap-tangkapin, dimasukkan ke dalam penjara. Firman Tuhan Alkitab ini berbicara tentang itu semua, saudara-saudara. Pudin. Ngopi dulu, Pudin. Memangnya ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini awal zaman? Ya nggak ada, Pudin. Memang benar ini tuh udah akhir zaman. Akhir zaman yang dimana kita harus berbuat yang baik, berbuat ibadah yang baik, semua harus dilakukan dengan yang baik-baik. Nggak usah fanatik dengan agama-agama lain, Pudin. Tobat, Pudin. Dengan agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Udah cukup, Pudin. Wes ngopi dulu, Pudin. Bread.